Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Perangilah orang yang memerangi kamu di mana, Bang Suma? Itu ayat apa itu? Itu ayat tentang 29. apa? Tunggu dulu, itu ayat Ya. ayat yang menjelaskan tentang apa? Saya bertanya ya. Iya. Cuma tadi Bang Suma berkata di At-Taubah 29 adalah perangilah orang yang memerangi kamu. Itu asbabul nusulnya dulu. Asbabul nusul ayat itu apa? Ya saya nggak tahu, makanya Bang Suma tolong makanya jelaskan. Nanti Bang Suma tolong jelaskan. Kalau nggak ngerti asbabul nusul, kalau nggak ngerti asbabul nusul, ya, kalau nggak ngerti bisa asbabul saya nusul, selesaikan dulu, Bang Suma? enggak, pahami asbabul nusul dulu, jangan langsung di tengah. Asbabul nuzul ayat itu apa? Asbabul nuzulnya dulu Anda harus tahu. Apa Iya, yang Bang melatar Suma, belakangi? bisa saya selesai dulu, Bang Suma, bisa nggak? Iya, enggak. Kamu kalau mau menjelaskan Al-Quran, jelaskan dulu asbabul nuzul. Saya nggak menjelaskan loh, Bang Suma. Kok Bang Suma Enggak, saya kan bertanya sama ente. Kamu ngerti asbabul buat nuzul apa saya ayat jelaskan itu? kitab orang lain? Saya tidak harus. Kamu tahu menjelaskan asbabul kitab orang nuzul lain ayat itu? untuk biar terlihat bijak, ya, tidak seperti itu, saudara. Kamu ngerti nggak asbabul nuzul ayat itu dulu? Saya tidak ngerti, maka saya Oh ya bertanya udah, nggak kepada usah Bang dibahas Suma. kalau gitu. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Nggak Bang Suma usah sudah dibahas kasih kalau kamu nggak ngerti, ngapain kita bahas? Kan Bang Suma kan ngerti. Iya, jangan ke situ Bang Suma perginya ngerti, kalau harus begitu. menjelaskan kepada Anda nggak orang yang ngerti asbabul nuzul, nggak ngerti. tapi Anda mau Bang bahas Suma itu. ngerti. Gimana Nggak mau ceritanya? menjelaskan kepada orang Anda yang nggak paham ngerti. asbabul nuzul, tapi Anda mau memframing bahwa ini gimana ini maksudnya? Ini gimana maksudnya? Pahami dulu asbabul nuzul ayat itu apa? Iya, justru Bang Suma paham, makanya saya bertanya kepada orang yang Tadi paham. saya sudah menjelaskan Akan samamu. menjadi salah kalau saya bertanya tadi kepada sudah orang menjelaskan yang paham. samamu. Nah, saya pengen tahu Bang Suma, pada saat kan Bapak bilang ini asbabun nusulnya, pada saat di peperangan, saya bertanya, pada saat itu Rasulullah, saat ayat ini turun, Rasulullah diperangi atau tidak? Atau Jelas itu Rasulullah yang saman perang memerangi? itu Itu saman perang. Iya, saya bertanya, Itu saman diperangi perang. apa memerangi? Itu saman perang Pertanyaan itu saya, Bang terjadinya Suma. pada Fokus, tahun Bang 9 Suma. Hijriah itu. Iya, Bang Suma, fokus pertanyaan saya. Saya bertanya, Bang Suma, itu Rasulullah diperangi atau Rasulullah yang memerangi? Diperangi itu. Diperangi, datanya mana? Iya. Itu masa Sejarahnya apa mana? itu? Itu tahun berapa? Aku tanya dulu. Itu tahun berapa? Dan perang apa yang terjadi di situ? Coba. Perang apa yang terjadi di sana? Saya nggak tahu, Bang Suma. Iya, makanya ngapain kau bahas sesuatu yang kau tidak tahu? Nih, ku jelaskan samamu. Iya, itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Rasulullah SAW sudah melakukan persiapan bersama dengan sahabat-sahabatnya melawan tentara Romawi. Oke? Paham? Pada masa itu sahabat-sahabat kemudian telah mengirim utusan ke daerah-daerah pinggiran kota untuk mengajak mereka agar bersiap-siap, dan seruan itu mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang terjadi pada masa itu? Berkumpul 30.000 personil kurang lebih dari Madinah, dan juga ada juga di tengah-tengah mereka itu menurut sejarah kaum munafik juga ikut pada saat itu. Jadi memang pada saat itu perangnya luar biasa. Perang yang luar biasa yang kemudian terjadi selama 20 hari. Perang itu sudahlah panas, sudah terik di mana-mana, gersang terjadi. Nah, itulah yang kemudian yang dikenal dengan pasukan Rasulullah, di mana menurut sejarah berangkat dari negeri Syam untuk kemudian berperang melawan Romawi. Itulah yang disebut perang Tabuk. Paham? Itu ada sejarahnya itu. Jadi tidak begitu. Gimana?
Bang Andi. Tentara Romawi itu keturunan yang pernah membunuh Tuhannya, itu yang diperangi Nabi. Iya, betul. Enggak. Ya. Nah, itu. Jadi saudara harus tahu latar belakangnya. Itu berbicara mengenai perang apa yang terjadi pada masa itu, siapa yang diperangi pada saat itu, apa latar belakangnya. Jadi jangan hanya mengambil data ini perang. Nah, berbeda dengan yang kejadian Ulangan 13. Berbeda dengan Ulangan 20. Tidak ada yang melatar belakangi, itu perintah. Apabila engkau mendatangi sebuah wilayah untuk berperang, kepunglah dia. Kemudian tawarkan ke dia untuk berdamai. Kalau dia menerima perdamaian, apa yang kamu lakukan? Hiduplah berdampingan. Bang Andi, mohon maaf ya Bang Andi ya, saya izin sebentar sama Bang Suma ya. Iya, kalau Suma, dia menerima perdamaian, maka jadikanlah nanti saya mereka budak. menjelaskan hal itu, Bang Suma. Bang Suma tadi sudah mengatakan itu perang. Iya, berarti ayat itu kan hanya dipakai pada saat perang, benar kan Bang Suma? Iya. Oke. Nah, sekarang Bang Suma, nanti saya menjelaskan tentang pernyataan Bang Suma tapi biarkan saya selesai dulu ya. Pernyataan Bang saya Suma sudah tentang membantah bahwa dalil ini, saudara. Tunggu. Saudara Rames, saya sudah membantah dalilmu. Sekarang kau bantah coba yang saya katakan tadi, Ulangan 10 itu Ulangan 20. Dengan yang ada di dalam kitab Kejadian Ulangan 13 yang saya ucapkan tadi. Perintah membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain Tuhannya Abraham. Nah, coba kau bantah dulu itu. Baru kau masuk ke Al-Quran lagi yang kau tidak paham. Saya bantah ya. Ya, silakan. Oke, begini Bang Suma. Bisa tolong dibesarkan? Oke, Bang Suma. Di sini di Yohanes 8. Kok Yohanes 8? Iya, sebentar Bang Suma, sebentar. Data nanti yang ku bawa tadi kok larinya ke Yohanes 8? Iya, itu kan datanya Bang Suma. Nanti saya lanjut ke sana Bang Suma. Enggak, di Yohanes jelaskan data itu. Loh, kok Bang, iya gampang. Jelaskan itu, data itu. Gampang itu. Tenang Bang Suma ya, tenang. Kalau dia nggak bisa turunkan aja, cari Kristen yang agak berakal. Jangan begitu. Ini cuman orang manusia licik aja, ini orang licik yang tidak berilmu, mencoba untuk ngelas data aja. Jadi kutanya dulu samamu, kutanya dulu saudara. Saya tanya dulu. Agama Kristen masuk ke Nusantara ini datang melalui perang atau datang melalui damai? Sebentar Bang Suma. Sebentar, udah dikasih izin. Kamu ke gereja, isap ibu jari kaki pendeta, biar kau sehat. Diturunkan Bang Juma. Harus. Saya mau dia menjelaskan dalil sebagaimana saya menjelaskan dalil di mana dia membawa at-taubah tadi. Bang Juma, berarti Bang Juma belum membedah perjanjian lama sama perjanjian baru, perbedaan. Apa yang harus dibedah? Apa? Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan perjanjian lama. Titik. Tidak ada. Iya. Jadi memang nggak ada. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda mengatakan, itu tidak berlaku lagi karena itu perjanjian, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jangankan mengenai perang, perjanjian lama mengajarkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu perjanjian lama. Tapi begitu di perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia dan anak manusia. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu satu. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan jadi tiga. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Begitu masuk di perjanjian baru, Tuhan maha lemah. Itu kan maksud loh. Itu di perjanjian lama. Ya memang. Tapi dalam implementasi radikalisme, oke, ini kita berbicara bukan skala kecil. Kita berbicara mengenai agama. Itu temanya. Kristen apakah agama radikal? Itu. Kalau tidak agama radikal, cari pondasi awalnya. Kristen ini muncul dari apa? Kisi-kisi apa yang membuat dia muncul? Apakah dia kemudian muncul karena diajarkan dulu baru diperangi? Enggak. Tetapi Kristen muncul berasal dari peperangan antara Yesus melawan iblis. Saya ulang lagi.
agama Anda itu berasal dari peperangan. Peperangan antara Yesus melawan iblis. Apakah Yesus kalah dengan iblis? Menang. Kalau begitu, iblisnya kena pelonco. Yesusnya selamat, yang mereka lakukan pembunuhan adalah yang bukan Yesus. Tapi yang namanya penyesat, licik, yang tadinya bukan Yesus, dirubahnya kembali menjadi Yesus. Terjebaklah kalian. Makanya muncul tema, pembunuh Yesus, pahlawan atau penjahat. Bingung kalian kan? Kenapa? Itulah intinya. Karena Kristen berdiri dari peperangan. Itu intinya. Udah gantian, Bang Juma. Ya. Siapa Ya. yang bikin tausiah tadi? Bukan tausiah. Bukan cuma tausiah itu. Jadi gini ya, inilah salah menafsirkan. Makanya gini ya, Bang Juma. Yang dimana kedatangan Yesus itu Bang Juma nggak tahu arti dari kedatangannya ke bumi, turun ke bumi. Ini yang membuat salah. Ini yang membuat salah semua. Makanya Yesus itu datang untuk Kepas, dengar Kepas, udah nggak usah banyak cakap kok Kepas. Sengaja tema ini ku buat Kepas karena banyak fitnahan Kristen terhadap Islam. Kemarin aku naikkan tema Islam agama cabul, ku naikkan Kristen agama cabul. Tidak ada yang bisa bantah karena narasi-narasi itu selalu kalian sampaikan kepada Islam. Nah di sini kok malah aku paling banyak oten. Pentolan oten semua sini berkawan aku. Mau bom semua. Biar dengar mereka semua. Sob katul. Biar dengar semua. Tapi gak ada yang berani naik. Nontonnya di bawah. Untuk membuktikan. Dan jadi dokumentasi. Kalau narasi kalian selama ini mengatakan. Oh Islam radikal. Islam. Jadi ketampol sama kalian. Bantah yuk. Bantah. Yang selama ini kalian dengar dari bapak-bapak gereja. Hanya ikut-ikut aja. Ayo buktikan. Kalau kalian tidak bisa membantah narasi atau tema ini. Jelas. Yang radikal siapa? Kalian bos. Buang kata-kata itu. Aku minta Islam, buang kata itu. Kristen kalian yang jadi pengikut, buang kata-kata itu. Jadi gini, Blender. Kau harus tahu dan kau menyaksikan bahwa banyak gereja ditutup, dirusak, ya. Apakah itu ajaran Islam, Blender? Blender, kau harus buka matamu, Blender, mata hatimu, Blender. Nah, apakah itu kau benarkan itu membubarkan ketika orang beribadah, berdoa kepada Tuhannya? Padahal Tuhan kita beda, Blender. Tuhan kami Tuhan Yesus, Tuhan kalian Allah. Nah, tiba-tiba kalian keberatan kami berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, di sini apa yang membuat pikiran kalian ini seburuk ini gitu loh? Masalahnya Tuhanmu nggak ada ajaran ke gereja. Itu aja. Ada nggak ke gereja ngajarkan? Kamu punya istri. Itu istrimu. Kamu punya hak kepada istrimu. Kau mau menggaulinya, itu hakmu. Tapi ketika kau menggauli istrimu di depan umum di tempat kami diam saja, gitu. Ngapain kau ganggu aku? Kan istriku sendiri, gitu. Maksudnya gitu. Itu nggak ke situ. Kok nggak ke situ? Itu Bang Juma, itu logikanya. Bunda panutan muslim kayak gini. Lah itu logikanya, Bung. Itu logikanya. Dia logikan ke sana. Aduh, Lah iya, kan kau mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu sama, padahal yang kami sembah adalah Tuhan kami sendiri. Memang betul. Yang kau tiduri istrimu sendiri, tapi kau tiduri di depan kami, kan itu nggak lucu. Gini loh. Apalagi di dalam konstitusi, ya, di dalam konstitusi, hukum dasar negara, undang-undang dasar sudah diatur bebas beragama. Biar dia pengacara memang, biar kita bicara undang-undang sama dia. Soalnya belum tuntas nih sama Bang Juma pencerahan. Nah, kalau Bang Juma nanti tidak cerah, baru Bang Hendi, karena Bang gitu loh. Jadi artinya gini loh, semua ataupun setiap warga negara berhak untuk beribadah, ya kan? Berhak untuk percaya kepada Tuhannya. Nah, ketika kami Kristen berdoa dengan baik, berkumpul, nah tiba-tiba datang teman-teman Bang Juma, aduh gimana cara berpikir, datang padahal nggak diundang, buat rese, tahu nggak Bang Juma, buat rese,
buat kegaduhan gitu loh. Padahal nggak diundang yang datang-datang itu gitu loh. Padahal kita mau berdoa, memuji, Pas, udah kepas. Enak gue dengerin suara lu, udah. Sekarang begini, saudara Kepas, Anda itu kan pengacara, ya kan ya. Ketika berbicara mengenai hak asasi manusia dalam kaidah kebebasan beragama dan keyakinan, kita tahu bahwa agama, keyakinan kita itu adalah hak fundamental yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda tahu itu kan? Negara kita menjamin berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45. Di situ kita umat Islam yang pernah belajar tentang ketatanegaraan dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan berhak beribadah menurut agamanya. Menurut agamanya. Kan begitu. Kita diatur oleh undang-undang kan. Ada hak kita dan ada hak agama lain. Apa hak kita? Hak kita adalah memeluk agama yang kita yakini. Kedua, hak kita adalah beribadah menurut agama kita. Boleh enggak kita beribadah menurut agama orang lain? Boleh enggak? Ada enggak kemudian cakupan Undang-Undang 45 membolehkan itu? Kita boleh menganut agama di mana ketika kita beribadah, kita menggunakan cara ibadah agama lain. Boleh enggak? Tidak. Ada enggak diatur itu? Ada. Boleh beribadah menggunakan cara-cara ibadah agama lain? Boleh? Ada diatur? Tidak boleh. Tidak boleh. Sedangkan Kristen ketika beribadah, siapa yang kalian panggil? Allah. Boleh rupanya kayak gitu. Itu aja kalian sudah melanggar. Jangan dulu melebar kemana-mana. Tidak, justru ini dasarnya yang kalian tidak sadari. Hak fundamental dalam setiap kita membahas tentang diri kita sebagai warga negara, yang harus kita dudukan itu undang-undang kita sendiri. Jaminan negara terhadap kita sendiri. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang kita itu sendiri. Dalam kaitannya dengan beragama, kita memang punya hak, yaitu bebas memeluk agama apapun dan bebas beribadah menurut agama masing-masing. Bukan melakukan peribadatan menurut agama orang. Ini aja kalian sudah keliru. Secara berjamaah kalian itu salah. Dari awal kalian itu salah. Kalian punya Tuhan, kalian punya agama itu kan Kristen. Kalian punya agama itu kan Katolik, Advent, Pantekosta. Di mana agama kalian itu bukan dibuat di Indonesia. Agama kalian itu bukan lahir di Indonesia. Agama kalian itu lahir di sono. Maka kamu harus beragama, menganut agama berasaskan terhadap sumber agamamu. Jangan kau masuk ke Indonesia mengatasnamakan agama Katolik, agama Aliteng, tapi pada implementasinya kau langgar sendiri undang-undang. Kau bertuhan dengan mencerminkan Tuhan agama yang bukan kamu anut. Itu sudah melanggar. Umat Islam di Indonesia ini begitu sabar. Coba Tuhanmu berdasarkan agamamu siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Saya kalau lihat orang Kristen beribadah bukan Elohim Yahweh. Yang ada Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dari mana Kristen mencuri kata Allah ini coba? Artinya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45 sudah dinodai oleh agama kalian secara lembaga. Kamu sendiri, mulutmu sendiri loh yang berkata Tuhannya Kristen adalah Elohim Yahweh. Terus kalian beribadah di tengah-tengah kami dengarkan kalian ibadah. Harusnya kau panggil Elohim Yahweh yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tapi apa yang kau panggil? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak,
terpujilah kalian berdua. Itu kan? Ada enggak kemudian dasar-dasar pijakan kalian menggunakan kata Allah itu berdasarkan undang-undang? Ada enggak? Enggak ada. Itulah yang saya katakan, Kristen itu seperti kemudian menulis di atas kertas dengan menggunakan apa? Arang. Menggunakan arang. Ketika angin menerpa hilang, ketika kemudian kena hujan hilang, ketika kena air hilang tulisan itu. Tapi kalian selalu merasa korban. Kalian nggak tahu sendi-sendi agama kita itu, Bung, diatur Undang-Undang 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia, jelas mengatur bahwa kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha berhak untuk memeluk agama dan berhak untuk meyakini agama kita masing-masing. Bukan meyakini agama orang, tapi meyakini agama kita masing-masing. Agama kita berasal dari Roma, ya kudu beragama Roma. Jangan kau mengaku Kristen tapi agamamu rasa Arab. Bang Suma, saya tanggapi boleh Bang Suma? Udah enggak ada penyesat ular berbisa kayak kau nggak usah. Jadi itu sudah jelas itu. Asal Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kita saling menghargai kan? Kita punya hak memeluk agama, kita punya hak untuk melakukan agama kita masing-masing, bukan? Memeluk dan menjalankan agama kita masing-masing, bukan agama orang yang kita anut. Kita ke gereja menggunakan baju koko, menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan mukena. Bukan begitu yang dimaksud menghargai satu agama dengan agama yang lain, Cak Kongkong. Bukan. Ketika kita berdasarkan kepada undang-undang, Kristen mau kemana? Ayo, dudukan perkara undang-undang tentang kebebasan beragama kepada Kristen. Bisa nggak? Comot semua kata gereja Isa Al-Masih itu. Bakar semua, hapuskan, ganti semua Bible yang menggunakan kata Alkitab itu. Hapus semua istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible kalian itu. Kalau kalian mau menegakkan undang-undang kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama sebagai hak fundamental yang mendasar terhadap insan manusia Indonesia itu sendiri. Kalian ini memang susah diajarin. Kenapa? Antara nawaitu negara kita ini memberikan ruang kepada masyarakat penduduk Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, itu tidak bisa diberlakukan terhadap Aliteng. Kenapa? Karena Aliteng itu sebuah kelompok yang dianut dengan misi amanat agung menyebar dengan cara menyerupai masyarakat mayoritas, baik budaya, bahasa, pakaian, perilaku, sikap, tindak tanduk, dan hubungan emosional. Itu yang dianut agamamu. Paulus mengajarkan teladanilah aku. Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, pura-pura jadi Yahudi. Kepada orang Roma, pura-pura jadi Roma. Kepada orang yang taat Taurat, pura-pura. Makanya ada prinsip, aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu mau dianut oleh Kristen sesuai dengan niatan undang-undang. Tidak bisa. Bagaimana kalian mau menjalankan undang-undang, di sisi lain agamamu disuruh kalian nyamar-nyamar? Gimana caranya? Belum lagi SK2 Menteri, tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama lain. Bisa nggak kalian keluar dari sana? Nggak bisa. Jadi tidak selaras memang antara asas-asas kekristenan dengan undang-undang yang ada kalau kita mendudukkan perkara dengan sebenarnya. Cuman negara kita ini kan negara yang adil, mencoba adil terhadap siapapun yang ada di bawah kuasa dan kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tapi kalau kita ingin mendudukkan, nggak bisa, coy. Bibelmu itu nggak bisa, karena Bibelmu mengajarkan kalian harus berpura-pura. 1 Filipi 1:18. Yesus diberitakan dengan maksud jujur, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpula-pula. Semangat duplikasi, propasis, berpura-pura,
mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Tidak bisa. Tidak bisa kitab ini didudukan dengan undang-undang Indonesia, nggak bisa. Indonesia mengajarkan jangan menyerupai agama lain, tetapi kitabmu mengatakan boleh menyerupai agama lain. Ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5, ada C6. Kalau C6 parah lagi, lebih parah lagi. Karena sudah nampak seperti syekh, sudah nampak seperti ulama, penampilannya sudah seperti kiai. Begitu dibuka dadanya, dibedah, yang ada di dalamnya babi dan asu. Susah itu, karena memang sudah agama dari sananya memang kayak gitu. Begitu saudara Kepas, Anda pengacara tapi kok nol. Ya, saya tanggapi ya Bang Suma ya. Apalagi ini, aku tutup telinga, aku nggak suka dengar suara. Rames. Aku dengar suara mati mau kayak gini lah. Nggak ada ilmunya lah. Turunkan. Gak usah naikkan lagi Rames ya, Momot. Gak usah naikkan lagi Rames. Turunkan. Besok aja, besok setelah dunia kedua baru suruh naik ke sini. Nanti kalau nggak ada cara diskusinya nggak suka. Nanti kalau nggak ada Banjuma lu hadapan sama gua beri lu. Itu aja. Nggak suka caranya berdiskusi Bang Handi. Iya betul. Kayak ular. Sosok kalem tapi licik. Dia bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas ulangan 13. Saya bahas ulangan 20. Larinya ke Yohanes 8. Kan kucluk. Ya cara ular. Gitu caranya orang menjebak. Kayak setan yang datang ke Adam itu gitu cara jebaknya. Lanjut. Kenapa nggak bahas Lukas 11:27? Nggak mau dia. Takut. Jadi mengenai perkembangan ini, banyak memang ini saudara-saudara Kristen ya diwakili oleh Kepas yang ngerti hukum bahwa mereka merasa selalu disolimi dengan adanya insiden gereja itu. Mereka mengambil tidak secara utuh, mengambil endingnya aja supaya pansos, bersedih supaya orang simpati. Ini tidak balance dalam menginformasikan informasi secara utuh. Membangun rumah ibadah itu ya ini lagi ini jelas satu orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong ini loh. Takut. Ini lagi ngomong loh ini. Bisa nggak sih Kristen ini punya adab, sopan santun sedikit gitu loh. Kalau kau terlanjur iblis, makan babi begitu, ya hargailah dirimu dan keluargamu dan agamamu gitu loh. Orang lagi ngomong loh ini. Memang kamu nggak ada itu adab orang tua gitu loh, dia nggak, orang tua nggak ngajarin supaya bersikap sopan. Kalau agamamu nggak ada ajarannya, ya bergurulah sama adabmu di situ loh, adab ketimuran. Kalau agamamu nggak ada yang ngajarkan sopan santun, dia berajar. Mana ada adab di Kristen, nggak ada adab. Khotbah di sini. Jadi secara utuh gitu loh Kepas. Kalau mau memberitakan secara utuh. Awal ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa. Intinya adalah membangun rumah ibadah itu harus ada izin. Tapi fenomena yang berkembang itu ya, pendeta membeli rumah, kemudian pendetanya nggak tinggal di situ, kemudian rumah itu dijadikan tempat transit orang-orang datang beribadah. Kemudian rumah itu dijadikan model seperti gereja. Untuk menghindari listrik kebanyakan pakai supaya kena diskon dari PLN, dipakailah rumah itu untuk bermohon bahwa ini gereja. Datanglah petugas PLN bertanya kepada masyarakat, saya ingin menambah daya gereja. Kagetlah orang-orang sekampung, kok ada gereja? Jadi berawal dong, dari awal sampai akhir begitu. Kalau mau berkisah jangan ambil endingnya saja. Kami tidak boleh beribadah, kami diganggu, kami dirusak. Dan itu juga sudah transparan kok, bahwa Bang Hendy, perusakan siapapun pelakunya itu nggak boleh merusak, gitu loh. Diam dulu Kepas, diam dulu kau. Kau masalah hukum kau nggak kalah dengan saya dek, kau masih belakangan. iya. Lo diam dulu setempat, saya lo ngomong belum kelar ya. Baru-baru terakhir ini, gitu ya. Kenapa kamu nggak teriak? Ada masjid di Papua itu dirusak. Satu.
Ada juga tanah kosong pembangunan di satu komplek, pembangunan masjid dilarang. Bahkan muspidanya setempat yang melarang begitu. Kenapa Kristen gak teriak? Justru mereka rame-rame, balas gitu loh. Kami Muslim nggak nongol di permukaan, kami dipersekusi, biasa aja tuh. Ya kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat, ya sudah. Jadi secara utuh dong. Ya lihat latar belakangnya. Bagaimana ini di zaman kemerdekaan kita, bagaimana Belanda datang masuk ke Nusantara. Apa yang dia lakukan? Bangun gereja. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam yang sedang beribadah? Apa yang dilakukan terhadap nenek moyang kita yang beragama Islam? Masih ingat istilah gold, glory, dan gospel? Ya, kalian jangan melupakan sejarah dengan menjadi korban ajaran kasih, ajaran kasih. Bagaimana dengan perang salib? Berapa korban jiwa? Nah, inilah yang disebut tadi Bang Juma. Kalian itu pelaku, tapi merasa korban terzolimi. Ini namanya licik ala Belanda gitu. Ya sekali lagi saya ulang ya, siapapun Anda memberitakan, beritakan secara utuh. Supaya orang-orang itu tercerahkan. Jangan ada berita provokatif. Jangan ada berita provokatif. Silakan beritakan, boleh saja. Dan saya himbau kepada umat Islam, siapapun di luar sana, ya merusak itu ya pidana. Serahkan sama penegak hukum. Ya itu. Nah, mereka juga kan kasihan. Ada sebab akibat. Mereka sudah tersangka. Baik yang di Sukabumi maupun yang di Padang. Gitu loh. Kenapa demikian? Ya ada penyebabnya. Tapi tetap kami sebagai umat Islam menghormati hukum di Republik ini, ya prosedur hukum. Nah inilah akibatnya kan. Nah, untuk itu ya mari kita sebagai umat Islam jaga diri, jaga sikap kita. Apapun itu nggak boleh main hukum sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. Itu dari saya. Terima kasih. Nah, ini udah selesai. Apa yang kamu sampaikan? Nih. Ini mau angkat topik apa? Saya mau bertanya sama si Zuma aja. Mau buat topik apa yang kamu bahas? Iya sama Zuma lah. Kalau sama topik kau nggak ada apa? apa-apanya. Topik apa? Sama Zuma, sama kamu itu nggak ada apa-apa. Topik apa yang kamu bahas? Iya ketuhanan lah. Di sini kan lintas agama. Iya topiknya apa yang kau sodorkan di sini? Yang apa yang saya bilang sama kamu, saya mau nanya sama Zuma kok. Topik apa yang kamu mau bawa, yang kau kuasai? Nah, sesuai tema aja nggak? Sesuai tema, sesuai tema mau ikut nggak? Oke, sesuai tema ya. Ya. Ya, Zuma dibuka dong mute-nya. Udah kau sampaikan lah, kau Zuma. sampaikan. Enggak, Jagal, kau sampaikan tema ini, kau bantah, kau tanggapin silakan. Narasi kau. Iya, Zuma buka dulu mute-nya kok kayak Iya, kucing bercakap aja ketemu. kau, bercakap aja. Alah. Iya, disampaikan aja sesuai tema. Zuma. Loh, kau ngapain nih kau nih? Nanti didengar udah narasi kau. Enggak, Kalau nggak mau diatur, kalau nggak mau diatur, tendang aja ke neraka. Ini room kita kok. Saya mau nanya sama Zuma, alasan dari tema ini, kalau memang Kristen itu agama radikal, dia ngambilnya dari mana dalilnya gitu loh. Itu Wah, saja, di Bible banyak jelaskan banget tolong, itu. gitu. Di Bible banyak banget. Nggak usah banyak. Oke, saya kasih satu. Saya Nggak kasih di mau, PB aja nggak deh. ada. Saya kasih di PB aja. Lukas 11. Saya kasih data. Ngapain kamu yang nggak mau menjawab? denger, kan? Emangnya Zuma nggak? Lukas berani 11:27. Lukas 11:27 baca. Saya itu mau diskusi sama dasarnya Zuma, emot. bukan sama kamu, Handi. Lukas 11:27 coba baca. Bagi seterunya si lanjut. Benar ya, silakan. Paham nggak? Kok Zuma? Orang mau diskusi sama Zuma, kok kamu yang kepanasan? Iya, halo. Zuma, silakan. Udah Ya. monitor, Bang. Iya, gimana? Ya, nah ini kan Ya. berdasarkan tema ini kan Pertanyaan. Kristen agak. Ya, pertanyaan saya,
Dari tema ini kan Kristen agama radikal. Itu pertanyaan, itu tanda tanya. Iya, pertanyaan saya, kenapa Kristen disebut radikal, kan begitu? Saya jawab. Ya, iya silakan. Oke, baik. Nanti Anda yang menarasikan endingnya penilaian terhadap penjelasan saya akan agama saudara. Kenapa tema ini muncul? Dari sudut pandang saya, dari sumber primer yang ada di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Oke, bentar-bentar saya potong dulu. Berarti hanya dari sudut pandang Anda toh? Ya, sudut pandang saya itu bukan semua orang juga bisa. dari sudut Islam pandang gitu yang saya maksud di sini adalah setelah saya membaca Bibelmu baru saya punya sudut pandang. Berarti kan kamu ya tunggu dulu, bahwasanya Kristen ini berdiri karena mendapat hadiah dari kuasa gelap untuk menuhankan kepada sosok yang dibunuh secara keji di atas salib. Maka Kristen bermula di situ. Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristen berdiri dari hasil radikalisme terhadap sosok yang bernama Yesus Kristus yang kemudian mati secara mengenaskan di atas salib lalu dilantik untuk mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Maka satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang lahir dari pembunuhan hanya agama lu. Oke? Iya, kau tunjukkanlah dalilnya. Kalau cuma nyerocos saja semua orang juga bisa. Roma 14 nomor 9. Tunjukkan, kau buka lah datanya. Kalau cuma Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dah selesai. Bantah. Dibukalah. Kalau ini kan memang ini anjing satu nih. Kalau cuma ngomong dia ngomong juga, dia nggak mau dengerin. Saya sudah bilang datanya. Dan tidak perlu saya tunjukkan karena di sini bukan sekolah minggu. Saya nggak perlu menunjukkan data karena sekarang sudah canggih. Asumsimu enggak. Begitu guru sudah menjelaskan, murid tinggal lihat di buku cetak. Anak-anakku sekalian, termasuk kamu, jaga itu ingusmu sudah keluar itu, lap dulu. Ya, jangan kau lap di bukumu. Ini anak dari kemarin begitu itu kerjamu. Nah, lap lagi di meja temanmu punya. Astagfirullahaladzim. Otak aja nggak benar Ya, cara lap. kau. Gitu ya. Ya, lap pakai rambut. Rambutmu saja gitu. Nah, sekarang kau buka itu buku cetak yang ada di depanmu. Kau buka Roma 14 nomor 9. Buka. Aja kamu nggak paham, kamu pura-pura mau membela Islam gitu loh. Ternyata dia bukan murid saya, dia anak SLB, salah masuk kelas. Pindahkan. Dia di sebelah, muridnya bom itu. Salah sekolah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SLB kok pindah di kelas saya gimana? Bang Sere, ada yang mau disampaikan? Iya, kenapa? Soalnya gini banyak Pak, rata-rata mereka ini nggak bawa Bible kalau diskusi. Dibacakan mestinya kan kalau dia siap ready diskusi itu dibacakan, dia ambil, dia buka gitu loh. Ditampilkan. Gimana sih diskusi kayak gitu? Padahal kita sudah bantu loh, penginjilan malah. Beritakanlah Injil. Kita sudah Bang, bantu beritakan. Aku di bawah aja yang Bang ya, biar ada ruang 2 untuk bertanya Bang. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yesus, bagi mereka yang tidak setuju akan menjadi rajanya, bawalah kemari. Ya, artinya kan bunlah di depan mata. Kita berbicara harus ada data. Kita yang bicara kok suruh orang yang membukakan datanya. Berarti kamu nggak punya Bible di situ monyet. Mestinya kau siap di situ kalau diskusi. Bukan masalah tidak punya Bible-nya, orang yang nyerocos kok disuruh kan Bang Yuma udah baca datanya tadi. Woi, Bang Yuma udah baca. Bang Yuma udah baca, kau nggak percaya, kau lah yang buka di situ. Itu hasil asumsinya itu hasil asumsinya bukan datanya. Udah. Bang Yuma udah baca. Kalau kau ready untuk diskusi,
Ya kau buka, berarti memang di kepalamu itu nggak ada Bible, nggak ada persiapan. Cuma ngerocos saja, orang lagi ngomong, kau bertanya, cuma menjelaskan, tapi kau ngomong. Mana kau ini semua ini kayak gini modelmu? Kalau lu nggak ada punya duit beli Bible, ngomong saya beliin, tak kirim ke rumahmu. Untuk itulah Kristus mati. Jadi konsep ketuhananmu itu mati, kematian, pembunuhan. Itu radikal. Lanjut. Untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Masa kayak gitu-gitu gak bisa dihafal Roma 14:9? Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Yang matiin dia, orang lagi ngomong, sebentar tunda dulu ya. Yang matiin dia itu adalah pahlawan atau penjahat. Itu loh. Nah, justru yang matiin dia ini adalah orang-orang yang jahat, terutama Yudas yang dirasuki oleh iblis, menunjukkan di mana Yesus berada, kan gitu. Eksekutornya adalah tentara Romawi yang dipengaruhi atau kerjasama dengan Kayapas, bukan si Kepas ya, begitu. Nah, pelaku-pelaku ini, itu ya. Tindakannya radikal nggak? Orang tidak bersalah kok mau dihabisin kan gitu. Nah, ada sekelompok orang memanfaatkan keadaan ini, dijadikan sarana penebus dosa. Dan kalau tidak ada beginian yang terjadi, mereka tidak punya Tuhan. Kan itu masalahnya di sana. Nah, kalau udah saya kayak begini terus terang dan terang benderang, mereka tidak mau menanggapi. Jawabannya hanya satu, selama ini ke Banjuma apa itu? Itu nubuatan Banjuma. Itu doang jawabannya, nubuatan. Nubuatan aja jawabannya. Topiknya di sini ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanya begitu, karena topik ini tidak muat kata banyak, mestinya dia selektif, jeli. Di sebelum Kristen, apakah? Karena ini tanda tanya, berarti di belakangnya apakah, atau kenapa, atau mengapa? Ya, apakah Kristen agama radikal? Ya, datanglah masuk di sini menjelaskan, oh bukan, kami ajaran kasih, buktinya ini loh, gitu loh. Itu baru diskusi namanya. Ini sudah ada pertanyaan, dia yang bertanya. Jadi kalau nggak siap diskusi nggak usah naik, malu-malukan coy. Ngerocos saja kerjaanmu itu. Memang kau harus cocok berhadapan dengan blender. Blender memang harus hadapi orang-orang kayak gini. Karena blender ini udah kebal dengan kayak ginian, pengalaman. Bahkan blender itu bisa buat data sendiri yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Nah, ini lagi nih, silakan disambut ini. Mudah-mudahan punya persiapan nih. Kenapa kalian ini ribut-ribut terus? Kau maling. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung topiknya aja Bang, silakan. Kristen agama yang benar, ya betul itu, enggak salah. Oh, ada mana benarnya? Salah baca dia. Loh, itu kamu tulis di atas, gimana kamu ini kok aneh aja kalian ini. Coba kamu pakai Bunda. Coba kamu pakai data di Bible. Kalau Kristen itu agama yang benar, coba data apa yang dipakai? Silakan kita tunggu, monggo. Kamu kok enggak cerdas betul kamu ini. Aduh. Aku tuh mau diskusi dengan orang-orang agak cerdas. Kalau congor malas. Ya silakan Anda. Mau nggak kamu aku tanya? Dengerin dulu. Kamu kan klaim ini Kristen agama yang benar. Nah silakan pakai data. Data di mana Kristen agama yang benar? Silakan. Waduh banyak. Kristen ya silakan. Gimana sih Apa? Kristen itu agama kasih. Tertulis di mana? Mengasihi. Oh, banyak. Satu-satu juga. Mutumu.
Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itu Coba jelas. bisa diimplementasikan itu dalam kehidupan Banyu, Pak, silakan. Aduh, kamu kok congor. Jadi ini tahu. Kalau hanya tertulis, apapun bisa tertulis, tapi prakteknya tidak semua orang bisa lakukan. Justru saya lebih mantap. Mau nggak? Kalau di Kristen, di mana Kristen pernah menyebar meninggalkan Roma dengan cara damai? Di mana? Kristen sampai ke Indonesia itu gimana jalan ceritanya? Ini mah kalian. Ayo, ini pertanyaan sederhana aja, pertanyaan sederhana kepada saudara. Kakek nenekmu itu memeluk agama Kristen itu sejarahnya gimana? Coba sejarahnya, keturunanmu, keturunan kakekmu sampai bisa memeluk agama penjajah itu gimana ceritanya? Supaya kami tahu ajaran kasih Kristen itu betul, tidak hanya teori di atas. Oke. Kau diam. Coba. Saya jelaskan sama kamu ya. Kristen Kristen itu dibawa oleh negara yang mayoritas orangnya cerdas, Bang. Enggak, saya tanya kakek nenekmu, negara yang enggak cerdas. Kakek nenekmu itu sampai dia bisa seagama dengan penjajah itu sejarahnya gimana? Ya. Nenekmu dulu kan itu animisme, penduduk asli Indonesia ini kan animisme. Dengar dulu. Nah, dia masuk agama Kristen itu ceritanya gimana pertama kali, coba? Saya ingin tahu. Kasih tahu kamu ya. Ketika bangsa Portugis dan bangsa Belanda mendarat di Indonesia, kakekmu datang mencari rempah-rempah. Ya, kakekmu mereka datang ngapain? membawa kecerdasan. Coba bayangkan. Udah turunkan ini penyesat. Katanya Belanda datang membawa kecerdasan. Nah, tengoklah dia mutar balikkan kayak Paulus kan? Kayak Paulus. Iblis datang menyesatkan, dibilangnya yang datang adalah Yesus katanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia kayak Paulus yang datang kepadanya penyesat, tapi diajarkan yang datang kepadanya adalah apa? Yesus Kristus. Aduh, mirip. Belanda datang menjajah, dibilang datang bawa kecerdasan. Betul-betul oten. Gak ada yang sehat. Pendukung penjajah dia. Iya, datang membawa kecerdasan katanya. Ditanya baik-baik. Kan pertanyaan Banyu bagus banget loh itu. Kalau saya ditanya, Andi, kenapa kau beragama Islam? Kenapa nenek moyangmu beragama Islam? Bukankah sebelum masuk Islam itu nenek moyang kita aliran kepercayaan, animisme? Nah, saya bisa jawab. Gampang jawabnya. Karena para pedagang atau penyebar Islam yang datang melalui Gujarat, Persia masuk ke Nusantara itu, mereka pertama berdagang secara adil, berdakwah. Waktu sholat dia sholat. Nenek moyang saya bertanya kepada dia, agama apa ini kok bagus, bisa beratur? Ya mulailah nenek moyang saya teratur, terinspirasi dan memeluk Islam di situ. Nah kalau dia, kenapa nenek moyangmu sama dengan agamanya penjajah? Bagaimana ceritanya? Ada pembauran di sana. Jawabannya apa Banyu? Mau tahu jawabannya? Iya. Ya karena nenek moyangnya waktu itu dijadiin jongos Belanda. Jadi mata-mata Belanda. Diberi kehidupan yang enak. Mana si Pitung? Neneknya ada sembunyi di sana. Nah, hari Minggu dia berdamai sama-sama ke gereja. Hari Senin dia mundur menjadi mata-mata. Begitu kira-kira jawabannya. Iya. Jadi neneknya belajar kepada yang mencerdaskan. Aku mau urusan sama ini dulu, Jagal. Coba kau buka mic, buka mulut. Hatuh. Udah masuk mulut.
Udah masuk mulut, udah kau simpan dalam dia. Udah masuk mulut dah, telan lah itu. Jadi hoten-hoten ini banyak lah di rumah mayat itu, makanya dibilang ada kawan aku kerja di rumah mayat. Ini kenapa lah orang Kristen ini setiap mayatnya kok diangkat kepalanya ringan kali katanya. Kenapa? Dibanding-bandingkan dengan Islam. Kalau Islam agak berat. Ini kok pakai jari aja. Tanya sama dokter, dok, tolong dibedani dok. Kenapa Kristen ini kok ringan kali kepalanya? Ada nggak isi kepalanya itu kata dokter? Ada nggak? Nggak tahu, nggak berani dokter. Jadi hoten tuh ada nggak isi kepala? Nggak ada rupanya isi kepalanya. Jadi udah tahu lah ya kalau ringan-ringan gak ada isi kepala teman-teman ya. Cuma mau diskusi sama mereka, isi kepalanya nggak ada. Ditanya itu, tanyalah. Kalau kalian ada punya kerja, kawan-kawan nih kerja di rumah sakit penjaga mayat, tanyalah. Kalau yang Kristen-Kristen pasti ringan kali kepalanya. Ringan kali. Dia angkat pakai jari satu aja angkatnya bisa. Nggak ada isi kepalanya rupanya. Memang mereka ini loh Bang Blender, teman-teman semua di sini, mereka nggak ngerti, mereka sebenarnya ngerti sejarah tapi dia belokkan sejarah. Karena apa? Ya karena ditiban dengan ajaran kasih yang tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Tadi kan dia bawa, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini bagaimana prakteknya ya? Coba Anda bisa praktek nggak bagaimana cara mengasihi musuh dan mendoakan musuh? Ini gimana prakteknya kira-kira sekarang ini? Ada yang bisa praktekkan nggak tuh? Bisa? Anda bisa. Ya nggak bisa. Musuh itu jangan dikasihi, dilawan. Tentu dengan terukur, ada SOP-nya. Begitulah perang dalam Islam. Yang surat At-Taubah tadi ada SOP-nya. Ajaran kasih lagi. Jangan lupakan sejarah coy. Ayolah, akui aja. Sebelum Belanda masuk di Nusantara, itu banyak sekali terkenal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada, masih ingat kerajaan Perlak apa Perlak ya? Perlak di Aceh abad 9 Masehi. Perlak. Ya, Perlak. Gitu ya. Ada juga Samudra apa ya? Pasai, Samudra Pasai masih ingat? Ya, Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam. Islam damai waktu itu. Datang Belanda porak-poranda. Waktu itu belum ada Kristen loh itu. Sudah ada Kristen nggak di zaman itu? Belum ada. Belum, damai aja kan bang? Damai. Belanda datang dengan kecerdasan katanya. Auzubillah bin Sa'id. Apa ini coba orang kayak gini? Ya, 350 tahun coy Belanda. Menjajah ya? Enggak menjajah dia. Dia datang dengan kasih sayang. Enggak, giliran misionaris kan, giliran mereka misionaris. Oh, Isa Al-Masih dan Yesus itu sama katanya, ya kan? Giliran misionaris. Giliran diskusi sama di sini, Isa Al-Masih oh beda. Nah, itulah curang itu. Giliran misionaris, oh sama Isa Al-Masih itu sama kayak kita, Tuhan kita juga sama itu, Nabi Isa Al-Masih itu katanya. Giliran diskusi sama kita sama nggak? Oh enak aja kok sama-samakan gitu ya. Kan kurang ajar. Cara-cara licik kalau kayak gitu. Nggak tahu kayak mana ajaran kasih. Semboyan aja lah itu ajaran kasih itu, semboyan. Kami di Sulawesi Selatan ya. Anak Sulawesi Selatan harus tahu bagaimana Kesultanan Goa, kerajaan Islam. 1300 Masehi coy. 1300 Masehi. Itu nenek moyang saya berasal dari situ. Sama dengan nenek moyangnya Banyuma. Nenek moyang saya berasal dari situ. Di Kesultanan Goa. Bunda Rama juga termasuk. 1300 Masehi coy. Damai tenteram. Datang Belanda. Korban 40.000 jiwa itu. Nenek moyang saya ada di situ.
Lihatlah kuburannya. Berapa jiwa, ribu jiwa di sana itu umat muslim. Siapa yang melakukan itu? Agama apa yang melakukan itu? Woi, Oten, jangan lupakan sejarah, woi. Ajaran kasih, kecerdasan. Kamu beraktivitas. Sorry. Lanjut Bang Adi. Muasir di sini. Ajaran kasih, kecerdasan. Ada aja. Ya karena akibat nggak ada ikut berjuang ya Bang ya. Harus suka hati ya. Majnun. Ya. Islam Kristen. Oh. Gimana tema udah baca? Sudah. Apa tanggapanmu? Cuman saya bingung mengartikan agama radikal ini apa maksudnya. Kamu menganggap agama Islam apa? Saya nggak tahu kalau Islam, masalah Islam. Perasaannya betul lah. Cuman kalau cerita Majapahit saya tahu runtuhnya Majapahit dulu karena perang saudara, masuknya Islam. Coba ceritakan Majapahit kalau tahu. Ya perang saudara karena masuknya agama Islam. Yang mana ya, saudara apa? Coba ceritakan. Ya saudara itu ya sama-sama sebangsa. Antara apa dan apa? Ya antara yang merebut kekuasaan sama yang mempertahankan kekuasaan. Siapa yang mendirikan kerajaan Majapahit? Orang Hindu Buddha. Tahun berapa? Aduh, kalau itu harus buka buku sejarah kita. Hindu Buddha. Katanya tahu. Katanya tahu. Astaga. Anda kenal Raden Wijaya? Nggak kenal saya. Katanya tahu kerajaan Majapahit. Ya Raden baca Wijaya buku. nggak kenal. Kan sekolah baca buku. Ya udahlah, lu tidur sana. Sok tahu lu, ketika Bos. tahu. Ya, kalau gitu Woi, tidur dulu ya. Saya tanya lagi. Anda kenal Raden Wijaya tahun berapa itu? Nggak layak bicara dengan kamu, kayaknya bahaya dengan kamu bicara. Ya udah lu tidur sana. Sok tahu kerajaan Majapahit, nggak kenal siapa Raden Wijaya. Woi, ciluk. Belajar lagi soal sejarah, kembali ke SD. PD kali dia naik. PD kali nggak tahu sejarah tapi menjelaskan. Aduh, Buddha Hindu pula itu. Buddha kapan berdirinya? Oten, makanya kosong isi kepalanya. Itulah dia. Kosong, betul. Isi kepala kosong. Suka hati orang dia aja ngomongnya. Entah dari mana. Nah itulah banyak kali nyanyi. Kerajaan Majapahit itu disitulah mulai muncul namanya Sumpah Palapa. Anak SD tahu itu loh, masa aku kalah sama anak gua. Ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan seterusnya itu. Apa sih ini anak ini? Kecelok juga. Menguasai dengan ditanya nggak ngerti. Memang nggak ada lah bang betul isi kepala Oten ini betul ya. Memang terbalik-balik lah hidup nih. Ditanya jelaskan data jelaskan. Terbalik-balik. Apa lah Oten ini nggak ada pintarnya kalian. Makan hati memang ngadepin kalian ini. Ini jangan lagi lah kalian ya Kristen ya. Ketika kalian tidak bisa membantah loh. Tema ini kemarin Kristen cabul buat tema. Nggak ada kalian bisa membantah. Jadi jangan kalian bernarasi lagi Islam itu agama cabul ya. Jangan. Taunya kami dari mana datang. Kalau perkara intoleransi, Kristen lebih intoleransi lagi daripada Islam. Tahu internal Kristen aku tahu kali lah. Lebih mau kalian bertetangga dengan Islam daripada Kristen. Betul itu. Lebih mau. Kenapa? Internal Kristen itu saling menghina, saling mengejek. Lebih mau kalian bertetangga sama Islam. Tapi kadang-kadang kalian itu sok nggak mau kalah dengan Islam. Itulah penyakit kalian. Nggak mau kalah, tetap kalian merasa lebih benar daripada kami. Bertahan seolah-olah ini, tapi enggak ya sebenarnya. Udah tahunya kami kayak kalian kayak mana.
Bisa senang Glenn. Yang banyak membantu itu dari pihak Islam. Mana ada. Kemarin lagi banyak kali di Medan ketahuan. Hati-hati teman-temannya. Yang bercadar meminta-minta mengemis. Kristen ketahuan tuh enggak. Medan banyak tuh loh. Pakai cadar loh. Coba gak apa kayak gini. Hah? Menggunakan cadar tapi meminta Kristen, tengok dibuka ke cadar, ada salibnya. Wah, parah, di Medan udah mulai banyak loh. Entah mungkin di kota-kota lain ya, perhatikan ya, yang bercadar-cadar itu Kristen tuh. Perhatikan. Mulai banyak nyamar-nyamar, itulah jahatnya kalian tuh. Ya kalau nggak nyamar ya nggak laku lah. Iya. Menggunakan Lihat aja terjemahan LAI itu. Nyamar nggak tuh? Artinya apa? LAI Blender, ya itulah. Blender terjemahan LAI itu hilang wajah Kristen aslinya itu. Iya benar. Sampulnya Bible dari dibawa oleh Belanda, Biblos diganti menjadi Alkitab. Hilang kan wajahnya? Benar. Hilang. Tadinya Theos diganti menjadi Allah, hilang. Tadinya Apostolos diganti menjadi Rasul, hilang jati dirinya. Ingin ke Islam-Islaman. Benar. Katanya kecerdasan. Apaan kecerdasan kayak gitu? Benar. Makanya di memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, momentum buat umat Islam baik di luar sana juga, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya slogan merdeka, tapi merdeka dalam segala hal. Merdeka dengan bertanggung jawab, bukan merdeka dengan kebablasan. Apa itu? Sebagai umat Islam, kita harus merdeka dari segala keterpurukan. Kita harus merdeka dari miskin ilmu. Kita harus merdeka dari miskin iman. Itu kenapa ya kita sudah merdeka, bisa beribadah tanpa ada Belanda lagi mengganggu kita beribadah. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Merdeka dari segala bentuk intimidasi, merdeka dari segala bentuk kristenisasi. Gitulah, kita hadapi mereka dengan ilmu. Jadi saya sarankan juga kalian yang baru serinai di sini, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu intinya di sana. Bagaimana cara merdeka dari doktrin yang merusak akal sehat? Ya belajar. Tampaknya banyak di sini medannya begitu. Kita ajarkan Anda bahwa ya akal itu harus difungsikan. Tidak boleh akal itu bertentangan dengan iman. Merdeka juga di situ. Ini ada orang merdeka naik nih, silakan coba. Dia merdeka nggak nih? Blender, silakan disambut. Penyebar, Anda typing yang sering geruduk, tolonglah bijak dulu dalam memahami sesuatu ya. Tolong jangan korban-korban doktrin mengikuti bapak-bapak pendeta. Tolong Anda sebelum menyampaikan sesuatu itu bijak dulu, pahami dulu. Jangan ujaran kebencian, ajaran kasih-kasih. Coba mana kasihmu itu? Kalau memang kau menjalankan kasih, pahami dulu apa yang terjadi sebelum Anda membuat statement. Geruduk. Enak aja kau ngomong. Tahu nggak kau penyebabnya itu geruduk? Hah? Penyebar? Hei. Kenapa? Enggak, kau mengatakan geruduk. Kau tahu nggak apa yang terjadi sehingga kau buat statement kayak itu? Mana ajaran kasih kau? Mana ajaran kasih kau? Coba jelaskan ajaran kasih itu apa sih? Gimana sih ajaran kasih? Coba kau jelaskan dulu. Ajaran kasih kayak mana? Coba kau jelaskan ajaran kasih kayak mana? Yang di Sukabumi digeruduk, yang di... Aku tanya ajaran kasih kayak mana? Bagaimana kau menjalankan ajaran kasih itu kayak mana? Coba kau jelaskan. Iya. Oh, jadi ajaran kasih itu kami nggak mau membalas. Hah? Hanya seperti itu aja? Ajaran kasih nggak mau membalas? Hah? Enggak. Kau begini loh, kalau kau memang menggunakan ajaran kasih, bagaimana kau memahami sesuatu? Kasihilah dengan akalmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu.
Kau gunakanKah akalmu untuk memahami sesuatu? Iyalah, jadi kasih itu kalau kita dijahatin jangan dibalas. Hanya itu aja, hanya itu aja. Ya terus apa lagi? Kalau rumah kau kurampok, kucuri, terus nggak kau balas, diem aja, nggak apa-apa ya. Mana rumah kau, alamat rumah kau, minta aku, yuk, di mana alamat rumah kau, yuk, biar kucuri rumah kau, yuk, mau? Mau? Kalau otak dulu ya kayak kau lah. Kau lah longor kau, bingung kan? Tadi kau katakan nggak kau balas, ya udah di mana rumah kau, biar kucuri nanti malam rumah kau, yuk, mau kau? Hah, kau balas nggak? Melapor nggak kau? Mau tahu aku dulu, jangan hanya di mulut aja kau bicara, tapi faktanya enggak. Yang di pikiranmu kan merusak kan itu. Loh, tapi kan kau begitu, aku mau buktikan pernyataan kau itu. Aku mau buktikan, sesuai nggak perkataanmu itu dengan faktanya. Jangan hanya cakap aja kau. Ayo, mana lo kau, ya, biar kucuri rumah kau, yuk, mau? Ada mobil kau, biar kucuri mobil kau, mau? Gak usah melapor kau ya, jangan melapor kau ya. Mau? Beda lah. Jadi loh, tapi kan tadi kau mengatakan ketika orang berbuat kejahatan terhadap kau nggak balas. Ya kan? Iya. Kayak mana? Ya udah, berarti kalau gitu rumah kau di mana, nanti malam kurampok rumah kau, mau? Karena kejahatan itu. Bisa kau melapor? Bisa. Kita beda kelas, bro. Kelasmu kan di bawah kelas kita. Kelas kepala bapak kau tuh, kelas-kelas kau tadi buktikan ajaran kasih kau mana? Buktikan aja lah. Banyak kali cakap kau. Mana ajaran kasih kau tuh sesuai? Jadi ajaran kita itu kan kalau dilempar dengan batu, lempar dengan pisang. Ya udah, di mana kau? Dia udah di mana kau? Nanti biar aku lempar pakai batu, ada batu besar nih. Biar aku pecahkan kepala kau. Yuk, mau kau di mana kau? Ayo, mau tes dulu. Aku mau uji dulu. Kurekam ini, mau kurekam. Yuk, kau di mana rumah kau? Yuk. Ada batu nih segede gini, enak kali batu nih, pas kali kena kepala kau nih. Yuk, mau tewa aku. Kau pegang pisang, kau lempar nggak aku dengan pisang? Yuk, mau kau? Ayo. Mau nggak kau? Aku mau pegang. Hah? Loh, tapi kan kau ya, kan bukan kebencian. Aku mau menguji perkataan kau benar nggak ajaran kasih kau itu. Kau di mana rumah kau? Yuk, aku tes dulu, yuk. Lempar pakai batu kepala kau, yuk. Mau? Balas nggak kau? Udahlah, belender, memang beda kelas ya. Kelas sempak kau, beda kelas. Macetnya kau. Makanya sok-sokan kali kau, kata-kata kau tuh najis. Aku dengar kata-kata kalian ajaran kasih. Kelasmu kan kebencian. Bukan kebencian, aku hanya ingin menguji kata-kata kau itu ajaran kasih yang selalu gaung-gaungkan oleh orang Kristen. Aku ingin menguji apa sih ajaran kasih yang dikatakan Kristen ini, apa sih? Itu loh. Aku cuma ingin tahu aja bagaimana sih ajaran kasih itu. Coba kau jelaskan. Ini caranya. Ajaran kasihnya dia itu sebagaimana yang tertulis. Kasihilah musuhmu